Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali Review Gadget akan melakukan pembahasan mengenai sebuah alat yang disebut namanya adalah OTG. Jadi ini adalah kabel OTG yang bisa kita gunakan untuk masukkan data ke smartphone kita. Entah itu flash disk atau memory card salah satunya. Jadi misalnya kalau kalian perhatikan di sini ada varian yang saya pakai OTG-nya ini adalah yang Ugreen. Nanti kalau misalnya kalian mau cek, silahkan cek link pembelinya di deskripsi video. Jadi ini bisa ke Type-C ataupun ke micro USB. Sedangkan kalau yang Lightning sendiri ya guys. Jadi ini dia punya dua port USB dan satu port charging Lightning. Kurang lebih untuk kabel OTG-nya saya akan tunjukkan pada kalian ada model yang seperti ini karena di smartphone saat ini tuh ada 3 jenis micro USB, USB Type-C, dan Lightning. Dan kita akan bahas untuk apa saja sih fungsi dari kabel OTG ini. Apakah hanya bisa untuk transfer data? Tentunya saja tidak. Kalau hanya bisa transfer data, tentu video ini nggak akan tayang guys. Jadi karena Review Gadget sudah mempelajari dan Review Gadget sempat tanya nih di Instagram dan ada yang jawab buat transfer data, buat colokin flash disk. Apakah hanya itu? Tidak guys, karena ada beberapa. Jadi pada kesempatan kali ini saya sekalian bahas ya guys. Tapi sebelum kalian tonton video ini sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget guys. Oke guys, langsung kita bahas mengenai fungsi dari kabel OTG ini guys. Oke guys, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di opening, saya hari ini akan membahas fungsi OTG selain hanya untuk transfer data. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, itu ada sampel-sampel barang yang saya bisa gunakan untuk keperluan OTG itu sebenarnya bisa buat apa saja sih guys. Jadi saya sambil tunjukkan pada kalian terlebih dahulu jenis-jenis OTG terlebih dahulu ya guys. Jadi OTG yang pertama adalah OTG Lightning. Jadi ini adalah OTG kabel Lightning untuk ke iPhone atau iPad yang masih menggunakan kabel Lightning. Dia perlu OTG yang modelnya seperti ini. Terus di sini bisa ke Lightning lagi untuk charging. Kemudian ada port USB atau misalnya port HDMI atau port VGA dan lain-lain. Cuma kebetulan saya kali ini cuma punya yang modelnya USB doang. Terus di sini adalah untuk HP Android ataupun iPad Pro yang sudah menggunakan USB Type-C atau iPad Air yang terbaru yang sudah menggunakan Type-C. Terus untuk ke smartphone Android yang masih menggunakan micro USB, di sini langsung ke USB doang. Terus kalian juga mungkin akan familiar dengan OTG yang modelnya dia langsung jadi satu dengan flash disk seperti ini. Ini umum dijual di pasaran, kalian bisa juga cek kalau misalnya kalian tertarik. Nanti untuk barang-barang ini akan saya taruh di deskripsi video. Terus OTG yang beda lagi adalah yang seperti ini. Ini adalah OTG khusus untuk ke iPhone dari Live Mobile Memory. Saya sudah pernah review ini, jadi ini dia langsung pakai micro SD. Jadi pakai micro SD langsung masuk ke iPhone. Kurang lebih seperti itu untuk varian OTG yang saya punya, kurang lebih seperti ini. Tapi sebenarnya masih ada banyak varian di luar sana. Jadi yang pertama kali yang fungsi umum dari OTG adalah pastinya kita gunakan flash disk biasa, masuk ke converter OTG, dan ini saya tunjukkan pada kalian. Dan kita bisa masukkan ke smartphone kalian. Jadi ini kita bisa sambil buka, kita masukkan ke sini, dan dia akan terbaca di filesnya smartphone kalian. Kalau misalnya smartphone kalian support nih, kalau misalnya kalian perhatikan di sini langsung masuk SanDisk USB drive. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau misalnya umumnya seperti ini yang kalian ketahuin, bisa digunakan untuk OTG, atau misalnya kalian mau langsung pakai USB Type-C, kalian juga bisa langsung masukkan ke smartphone kalian. Ini umum banget. Ini adalah hal yang paling umum yang kalian bisa temukan. Sedangkan sebenarnya USB OTG itu juga bisa berfungsi sebagai display port. Jadi misalnya kalian punya yang USB-C to VGA, USB-C to HDMI, kemudian USB-C itu biasanya ke VGA atau HDMI aja sih. Ada ke mini USB dan lain-lain, itu ada banyak macam. Itu kalian bisa tancepin VGA masuk ke TV kalian atau ke proyektor kalian tuh bisa banget. Cukup pakai dongle OTG yang memang ada HDMI atau VGA-nya. Terus selain itu, kalau misalnya kalian cuma punya yang model USB gini, tentunya bisa buat apa saja sih? Banyak guys. Jadi ini saya sambil tunjukkan pada kalian. Ini agak keras tadi bukanya. Jadi untuk USB OTG ini sendiri bisa berfungsi untuk kalau misalnya kalian mau recording
menggunakan mikrofon. Nah, itu bisa bisa banget asal memang mikrofonnya itu tipenya yang USB. Jadi ini contohnya yang Audio Technica ATR 2100X. Kalian bisa pakai USB to USB-C, itu bisa banget. Kalian tinggal masukkan ke sini. Nah, itu fungsinya apa? Jadi kalian kalian lihat ini ketika saya masukkan ke sini, ini begitu masuk, dia akan langsung nyala. Dan ini bisa kalian gunakan live Instagram, ataupun live YouTube, ataupun live aplikasi apapun, langsung menggunakan mikrofon tambahan nih guys. Jadi kualitas mikrofonnya kalian akan improve sangat jauh. Ini contoh salah satu mikrofon yang memang menggunakan USB atau Type-C, kalian juga bisa gunakan Type-C to Type-C, itu bisa banget. Itu juga termasuk salah satu jenis fungsi dari OTG. OTG itu sebenarnya juga salah satu fitur yang tersedia di smartphone. Kurang lebih untuk fiturnya ini sebenarnya saya sudah pernah bahas yang ATR 2100X. Saya langsung dicoba ke Xiaomi Redmi 9 ya guys. Terus selain itu kita juga bisa ngeprint. Jadi ini adalah printer. Ini printer Epson L120. Jadi kita bisa ngeprint langsung dari smartphone. Caranya gimana? Kalian cukup pakai OTG ini kalian tancapin terlebih dahulu untuk USB-nya. Jadi ini USB-nya. Ini kita tancapin ke sini. Oh ya, untuk ngeprint, ini catatan untuk ngeprint itu tidak semua HP itu bisa support. Kalau misalnya dia nggak bisa support OTG, dia nggak akan bisa support untuk ngeprint langsung via USB seperti ini ya guys. Terus untuk iPhone dia nggak bisa juga kayak gini, jadi ini cuma untuk di Android aja. Kalian bisa download aplikasinya Nocoprint atau Printer Share, terserah. Ini saya coba yang Nocoprint aja. Ini saya tunjukkan pada kalian. Ini ada tulisannya langsung nih, Epson L120. Kita tinggal tekan saja, kita mau use generic aja, kita bisa ngeprint nih guys. Ini saya tunjukkan pada kalian contoh ngeprintnya ya guys. Jadi ini kita bisa ngeprint, kita bisa print foto ataupun video. Kita coba print satu aja ya, misalnya kita print foto makanan saja. Jadi kita bisa atur nih untuk ukurannya di sini, untuk formatnya seperti apa, terus untuk crop atau dan lain-lainnya seperti apa, marginnya seperti apa. Ini bisa banget guys, ini kalian bisa atur. Ini layoutnya, terus ini image scalingnya, paper orientationnya, mau portrait landscape terserah. Kita print aja ya guys, kita coba print. Nah ini kalian bisa dengarkan suara printernya nyala. Ini dia otomatis akan ngeprintin foto yang kita mau print atau dokumen bahkan. Ini adalah fungsi OTG yang mungkin kalian juga nggak tahu sebelumnya. Mungkin kalau misalnya kalian, oh ternyata bisa ngeprint ya, bisa. Asal untuk sekarang ini masih untuk HP Android bisanya bisa semua printer. Asal pakai yang aplikasi ini. Tapi kalau untuk iOS sebenarnya bisa, tapi harus pakai printer-printer yang tertentu yang memang sudah support sama namanya iPrint kalau nggak salah. Nah, ini sudah tercetak nih guys. Ini foto tadi saya cetak foto makanan. Kita lihat untuk hasilnya. Tada, ini sudah jadi kecetak. Ini bahkan nih kalau kalian lihat ini shoot on Redmi 9. Jadi ini contohnya memang pakai device Redmi 9. Ini salah satu contoh fungsi OTG. Sorry guys, ada iklannya. Kurang lebih untuk OTG-nya itu untuk fungsinya ini salah satunya. Terus kalian juga bisa gunakan ini dia. Ini kalian bisa micro USB. Ini sakingan menggunakan micro USB. Kalau USB Type-C kalian bisa gunakan ini ke laptop kalian dan jadikan kamera ini jadi kamera webcam. Meskipun sekarang itu bisa pakai aplikasi yang lewat WiFi aja selama satu koneksi jaringan. Terus selain itu kalian juga bisa gunakan ini. Ini salah satu OTG yang saya bilang. Jadi saya dulu ngerekam video langsung ke memori eksternal, ke micro SD. Untuk iPhone kan, apalagi kalau misalnya kalian iPhone-nya terbatas, itu sangat berguna nih aplikasinya. Ini mobile memory. Ini kalian bisa atur di sini untuk content viewer, live camera, itu kalian bisa recording langsung ke micro SD yang ada di USB OTG ini. Jadi jenis-jenis OTG-nya itu ada banyak. Kurang lebih untuk informasi yang saya bisa bagikan mengenai fungsi OTG adalah seperti ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan mengenai sebenarnya OTG itu bisa fungsinya apalagi, bisa banget, banyak banget guys. Asal yang pertama aplikasinya ada.
aplikasi buat mendukung di smartphone itu ada, atau yang kedua, port yang digunakan tuh sebenarnya kalau saat ini yang universal untuk semuanya itu adalah port USB Type-C. Jadi kalau misalnya smartphone kalian sudah pakai USB Type-C itu sebenarnya sudah enak banget, bisa buat macam-macam. Kalian bisa install bisa buat ngeprint, bisa buat transfer data, bisa juga buat mikrofon seperti ini. Ini juga bisa berlaku ke iPhone juga ya. Ini bisa connect ke iPhone juga. Tinggal kalian pakai OTG aja. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan kita akan masuk ke closing ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari video ini? Apakah menambahkan informasi buat kalian mengenai fungsi dari kabel-kabel OTG ini? Atau mungkin kalian, apaan sih video apaan kok kayak gini doang? Dan silakan terus pendapat kalian di komentar. Kalau misalnya kalian suka video ini, silakan like saja. Kalau misalnya kalian nggak suka, dislike aja. Dan jangan lupa follow sosial media Review Gadget. Dan nantikan video-video terbaru dari Review Gadget guys. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.